Halo sobat lagi, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat absensi siswa multi guru dan multi siswa, teman-teman. Jadi langsung saja kita di sini menggunakan AI dari Canva. Seperti biasa, kita masuk di browser terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan masuk di Google Drive, kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman silakan buat folder untuk melakukan penyimpanan data, teman-teman. Sebagai contoh di sini saya buat folder yaitu multi guru. Dalam folder ini terdiri dari 3 file, teman-teman. Ini yaitu yang pertama itu file guru, lalu file rekap dan file siswa. Nah, di sini file guru kita lihat ini sebagai contoh sampel saja. Isi di sini bebas ya. Di sini sebagai contoh saja, ini ada ID guru, nama guru, mata pelajaran, kelas yang diampu, teman-teman. Lalu di sini ada username dan password, teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Lalu ada file siswa. Ini kita buka file siswa terlebih dahulu. Nah, untuk file siswa itu sebagai contoh sampel itu terdiri dari NIS, nama lengkap, jenis kelamin, dan kelas, teman-teman. Lalu yang ketiga itu file rekap, teman-teman. Nah, file rekap ini akan otomatis terisi dari AI Canva dikirim, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan atau yang perlu diisi yang terlebih dahulu yaitu silakan masukkan dulu terlebih dahulu identitas gurunya, teman-teman. Nah, di sini silakan petakan untuk kelas yang diajar kelas berapa saja, lalu silakan isi username dan password. Lalu untuk file siswa kurang lebih seperti ini, jadi silakan diisi. Nah, untuk rekap data ini akan otomatis terisi, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan itu cuma siswa dan guru yang perlu teman-teman isi dulu terlebih dahulu datanya. Ketika datanya sudah ada teman-teman silakan masuk di website Canva atau aplikasi Canva-nya, teman-teman. Oke, silakan masuk di aplikasi Canva-nya atau website Canva. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ketika teman-teman login atau registrasi, saya registrasi. Nah, di sini teman pilih yang AI Canva, lalu pilih yang kode untuk saya. Nah, untuk promnya teman silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya akan jelaskan prom yang saya gunakan. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat aplikasinya. Nah, ini ya. Jadi ini prom pertama saya, jadi teman silakan sesuaikan. Lalu teman masukkan di sini yang pertama, ini prom pertama. Jadi prom pertama ini saya membuat absensi siswa ya. Indonesia dan logonya juga ada logo di header nanti ya, nanti saya jelaskan. Lalu di sini menampilkan nama sekolah, logo, tanggal serta waktu secara real time, teman-teman. Nah, di sini untuk data guru mata pelajaran dan kelas diambil dari Google Sheet dengan alamat Wira publikasi. Nah, di sini saya perlihatkan untuk versi satunya. Nah, ini merupakan versi satunya yang saya buat. Nah, di sini datanya masih dibuat otomatis oleh AI Canva. Nah, di sini untuk prompt kedua saya melakukan sinkronisasi pemanggilan data guru, teman-teman. Nah, di sini untuk cara mengambil data publikasinya ya. Nah, di sini untuk menampilkan data guru atau data siswa itu ya, teman-teman bisa masuk di data guru. Di sini masuk data guru, lalu pilih file, lalu pilih bagikan. Nah, di sini ada tulisan publikasi ke web. Nah, di sini teman-teman pilih yang sheet 1 ya. Nama sheet kita sheet 1 kita belum ubah. Lalu teman-teman pilih yang kedua, yang ini ya, CSV. Nah, di sini kodenya ya, URL-nya teman-teman silakan copy, lalu teman-teman silakan paste di sini. Nah, ini alamat untuk publikasi guru ya. Nah, di sini pada kolomnya saya jelaskan ulang. Nah, di sini ada ID, nama guru ya. Jadi di sini saya jelaskan atau saya perkenalkan satu-satu nama kolomnya ya di sini. Oke. Nah, di sini lanjut saya, jadi ketika guru diklik, nah di sini masih belum melakukan login, jadi di sini masih belum melakukan login ya, belum saya masukkan untuk loginnya, jadi kita perbaiki dahulu.
Nah, lanjut ada versi kedua, teman-teman. Kita lihat versi keduanya. Nah, ini versi keduanya. Nah, di sini versi kedua kurang lebih seperti ini, menampilkan data guru, ya. Nah, di sini juga ada menu. Kita lihat dari paling bawah ada absen siswa, laporan dan pengaturan. Lalu yang kedua, nah di sini saya melakukan di sini pada halaman utama saya ingin tombol tambah guru dihapus, teman-teman, karena kita tidak melakukan penambahan guru karena kita mengisinya di Google Sheet. Jadi untuk tombol tambah guru kita hapus. Lalu pada menu yang ada di bawah, ya, dihapus juga, teman-teman. Yang ini ada menu absensi siswa, laporan dan pengaturan, dihapus. Dan untuk data guru dan mata pelajaran itu tampil. Nah, ini URL-nya kembali, ya. Saya masukkan, lalu saya jelaskan ulang kembali di sini. Lalu muncul versi ketiga. Nah, di sini muncul versi ketiganya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi yang menu paling bawah hilang dan tombol tambah guru juga hilang. Nah, di sini videonya saya jelaskan percepat saja, teman-teman, untuk mengurangi durasi video terlalu panjang. Nah, langkah selanjutnya di sini saya menampilkan data siswa, teman-teman. Ini data siswa yang saya tampilkan, ya. Ini jadi URL-nya, teman-teman silakan ambil di file siswa tadi, sama, pilih file, lalu pilih bagikan, publikasi, lalu pilih yang sheet 1, lalu pilih yang CSV, lalu silakan teman-teman copy. Lalu teman-teman silakan paste untuk melakukan sinkronisasi atau pengambilan data siswa. Nah, di sini saya jelaskan juga terdiri dari kolom apa saja sesuai yang ada di dalam filenya. Lalu di sini saya kirim, muncul versi berikutnya, versi 5. Kita lihat di sini versi 5, teman-teman. Nah, di sini ketika kita klik gurunya, nah muncul untuk melakukan pemilihan kelas, teman-teman. Di sini untuk kelasnya sesuai dengan gurunya, teman-teman. Ya, jadi ada 2 kelas yang diajarkan sesuai dengan ada di tabel kelas yang diampu, ya, di sini. Jadi disesuaikan, ya, kita klik lalu muncul data siswanya. Ini data siswanya. Oke, di sini bisa melakukan data absensi. Nah, di sini namun ketika klik simpan belum tersimpan ke Google Sheet kita, ya, belum melakukan sinkron pengiriman karena kita belum melakukan perintah untuk melakukan pengiriman ke Google Sheet. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan sinkronisasi, teman-teman. Nah, karena data guru dan data siswa sudah muncul dan sudah sesuai dengan kelas yang diajar, ya, di sini. Jadi di sini saya melakukan sinkronisasi, teman-teman. Nah, untuk melakukan sinkronisasi yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini karena ketika kita melakukan absensi, di sini untuk status keterangannya akan terkirim ke file yang bernama rekap, ya. Nah, ini otomatis terkirim atau otomatis tampil. Filenya itu isinya itu dikirim dari iCanva. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah kita perhatikan di sini untuk prompt selanjutnya saya ada URL. Nah, di sini kita menggunakan URL aplikasi, bukan URL publikasi, teman-teman. Jadi bedakan antara URL publikasi dan URL aplikasi. Nah, untuk URL publikasi itu menampilkan data. Jadi data yang ada di Google Sheet kita akan tampil di iCanva menggunakan URL publikasi. Sedangkan ketika kita ingin melakukan pengiriman dari file data di iCanva, kita lakukan kirim atau kita ingin simpan, nah itu menggunakan URL aplikasi. Nah, cara mendapatkan URL aplikasinya, teman-teman masuk di rekap, ya, karena kita melakukan penyimpanan di sini, jadi data dari iCanva akan tersimpan di file rekap. Jadi teman-teman terlebih dahulu pilih ekstensi, lalu pilih AppScript. Nah, ini kode untuk AppScript-nya disesuaikan berfungsi untuk menerima dan menyimpan data nanti dari iCanva, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman silakan sesuaikan, ada NIS, nama lengkap, jenis kelamin, kelas, keterangan, tanggal absen, dan nama gurunya. Jadi disesuaikan di kolom ini, ya.
datanya. Lalu teman-teman perhatikan juga di sini get sheet name itu sesuaikan di sini absensi, perhatikan di sini. Jadi teman-teman silakan ubah. Jadi ketika teman-teman masih default di sini sheet 1, maka di sini teman-teman juga harus sheet 1. Jika teman-teman ganti namanya atau rename namanya, jadi disesuaikan dengan yang ada di sini, teman-teman. Lalu untuk mendapatkan URL aplikasinya, teman-teman silakan pilih terapkan, lalu pilih deploy baru. Lalu teman-teman ikuti saja video berikut ini untuk mendapatkan linknya. Ketika linknya sudah ada, teman-teman bisa arsipkan atau tutup, ya. Lalu lanjut ke iCanva. Nah, di sini silakan teman-teman pastikan tadi yang URL aplikasi yang teman-teman copy, lalu masukkan kode AppScript-nya yang ini, ya. Jadi teman-teman silakan kembali ke sini. Jadi silakan teman copy semua file yang ada di sini, file kode AppScript-nya. Lalu teman-teman paste di sini. Setelah itu teman-teman harus jelaskan kembali. Nah, di sini jelaskan kembali apa saja nama-nama kolom yang ada di file rekap, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya jelaskan. Lalu di sini ada informasi bahwa jika saya klik simpan absen, ada top up muncul notifikasi sukses, teman-teman. Jadi ketika kita klik simpan nanti ada proses pengiriman dan ada keterangan berhasil terkirim atau gagal terkirim. Nah, tampilannya untuk versi ke-7 kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada ya untuk datanya. Jadi kita simpan. Jika teman-teman masih error lakukan penyimpanan. Nah, jadi ketika teman-teman klik namun belum terkirim datanya, belum tersimpan atau belum masuk di data Google Sheet, teman-teman bisa mengirim atau mengirim ulang promnya seperti ini. Saya kirim ulang promnya, ya teman-teman. Jadi sama tadi URL aplikasinya masih saya gunakan, lalu kode AppScript-nya juga saya gunakan, lalu saya jelaskan kembali nama-nama kolomnya, lalu saya kirim, lalu muncul versi 8. Jadi kendala kita ketika melakukan pengiriman data itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang langsung sukses, ada juga yang gagal. Tergantung AI Canva-nya memahami maksud tujuan kita dan tergantung juga koneksi jaringan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, di sini untuk form selanjutnya masih gagal melakukan penyimpanan. Di sini ini kalimat errornya. Lalu saya kirim, lalu AI Canva melakukan perbaikan. Muncul versi 9. Jadi versi 9 muncul. Nah, di sini saya ulangi lagi, ya. Di sini saya masukkan formnya bahwa datanya belum bisa terkirim dan masih gagal, dan koneksi jaringannya juga koneksi jaringan saya stabil, teman-teman. Saya kirim lagi, muncul versi berikutnya. Nah, masih seperti ini muncul. Lalu di sini form selanjutnya saya ingin melakukan perubahan lagi. Jadi di sini saya ingin mengubah aplikasinya menjadi halaman pertama itu login, ya. Jadi di sini versi ke-10 ketika saya melakukan absensi itu sudah berhasil, sudah terkirim datanya, ya. Lalu di sini saya ingin ubah, jadi itu yaitu melakukan login. Jadi guru melakukan login, username dan password, lalu muncul data guru yang login dan muncul masing-masing data kelas yang diajar beserta siswanya secara otomatis, teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan lagi kolom apa saja yang ada pada file guru sini, ya, sampai di password. Nah, di sini saya kirim, lalu muncul versi 11, teman-teman. Nah, ini versi 11-nya.
Nah, ini versi 11-nya kita coba. Di sini ada data guru 1, kita coba lakukan akses login. Nah, di sini akses loginnya berhasil. Nah, di sini kita lihat kelas yang diampu ada 2, teman-teman. Kita perhatikan di guru, di sini ada 2 kelas yang diampu. Lalu di sini total siswanya terus 10. Nah, sebagai contoh di sini saja, karena siswanya saya sebagai sampel saja, satu kelas itu 5, ya, jadi 2 kelas 10 dan total kehadiran itu 80% ya. Nah, ini 80%, nah, total kehadirannya yaitu pengambilan dari data rekap nantinya, teman-teman. Sinkronisasi ke data rekap. Nah, ini ada ya. Jadi kita klik kelasnya, nah di sini muncul siswa berdasarkan kelas. Oke. Lalu di sini karena tombol ini icon logout belum berfungsi, saya masukkan narasinya lagi untuk icon logout itu berfungsi ya. Ketika diklik kembali ke halaman login, teman-teman. Lalu di sini ada muncul versi 12. Nah, ini versi 12 nya kita lakukan login terlebih dahulu. Nah, ini kita klik. Nah, ini sudah berfungsi, teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk form selanjutnya. Nah, di sini ketika saya klik simpan, ini saya pertegas lagi bahwa data absensi itu terkirim dan tersimpan di Google Sheet. Nah, ini URL-nya sama tadi URL Google Sheet-nya ya, atau URL aplikasinya. Lalu ini kode API script-nya, lalu di sini saya jelaskan kembali nama-nama kolomnya, lalu muncul versi 13. Oke, nah di sini masih gagal, teman-teman. Jadi di sini saya lakukan pengiriman lagi sama ya, dan terdiri juga di sini saya jelaskan kolomnya. Nah, ini saya kirim ulang, lalu muncul versi 14. Nah, di sini masih gagal, teman-teman, lakukan pengiriman data. Masih saya kirim lagi, lalu saya masukkan NIS-nya dan URL aplikasinya juga saya kirim. Muncul versi 16, teman-teman. Di sini muncul versi 16. Nah, form selanjutnya juga saya masih melakukan pengiriman ya. Di sini saya melakukan pengiriman data masih sama. Ya, saya jelaskan kembali sama URL dan kolom-kolomnya. Ya. Lalu muncul versi ke-16. Oke, nah versi ke-16 ini masih belum tersimpan, teman-teman. Nah, di sini saya mengirim kembali. Ya, ini data siswa belum masuk dan tersimpan ke Google Sheet. Nah, saya masukkan kembali alamat URL-nya. Oke, dan lalu saya masukkan lagi ini ya, kode API script-nya. Jadi teman-teman silakan ulang-ulang ini sampai datanya berhasil tersimpan dan terkirim ke Google Sheet. Nah, ini kayaknya sudah berhasil, teman-teman, di versi 18. Nah, di sini untuk versi 18 form selanjutnya itu saya ingin pada halaman guru masing-masing muncul dan laporan ya. Nah, di sini saya tambahkan fitur laporan, teman-teman. Nah, di sini ada laporan. Oke, kita klik laporan, muncul ini halaman laporannya, teman-teman. Jadi ini adalah halaman kelas, lalu ini halaman untuk laporan. Oke, di sini koneksi jaringan ya. Nah, ini muncul. Nah, di sini ada beberapa ya, teman-teman. Nah, di sini datanya sesuai yang data kita lakukan absensi, teman-teman. Oh, sorry, di sini kayaknya masih otomatis ditampilkan oleh AI Canva ya, belum kita lakukan sinkronisasi pengambilan data di data rekap. Jadi form selanjutnya di sini saya ingin menampilkan data rekap ya, dan sesuai dengan data guru, teman-teman. Jadi ketika guru Budianto mengajar 2 kelas, jadi data yang muncul cuma data 2 kelas ya, sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan ada pada nama di sini, teman-teman, yang diajarkan. Oke, nah di sini saya masukkan URL publikasinya, teman-teman. Jadi URL publikasinya itu sama seperti siswa dan data guru. Jadi teman-teman pilih yang file, pilih yang bagikan, lalu publikasi, pilih yang absensi ya, lalu pilih yang CSV, lalu teman-teman silakan copy dan paste. Ya, dengan paste. Lalu di sini saya pertegas lagi bahwa data dibaca mulai dari baris kedua, teman-teman ya. Jadi data yang akan dibaca itu mulai dari baris kedua, karena baris yang pertama itu adalah nama-nama filenya atau nama-nama kolomnya. Nah, di sini saya melakukan pengiriman. Nah, muncul ini, teman-teman. Kita lihat. Sini versi ke-12 masih belum
melampirkan datanya. Jadi saya ulangi kembali ya, karena tadi kita tidak, ini form sebelumnya kita tidak menjelaskan tabel-tabelnya, nama-nama tabelnya. Jadi di sini saya kirim ulang, lalu saya jelaskan terdiri dari kolom apa saja, lalu dibaca mulai dari baris kedua, lalu saya kirim, lalu muncul versi 21 teman. Nah di versi 21 ini kayaknya masih ada masalah ya. Nah di sini untuk tanggalnya masih belum terkirim ya, belum invalid. Jadi format tanggalnya yang muncul itu masih gagal. Kita coba lihat. Nah ini ya, invalid, tanggalnya masih keterangan invalid ya. Invalid. Jadi di sini saya jelaskan bahwa keterangan tanggalnya itu invalid, date. Nah di sini saya menuliskan format tanggal yang ada di rekap yang masuk teman-teman seperti ini ya. Ini format yang masuk. Nah saya jelaskan, lalu muncul versi ke-22 teman-teman. Nah ini versi ke-22. Oke, kita coba di laporan. Nah ini muncul ya, sudah muncul ya. Ini sudah diperbaiki ya, dan lalu muncul juga jam absennya teman-teman, absen terkirim. Kita lihat ya, ini absen terkirimnya ada ya di sini sesuai. Lalu selanjutnya di sini teman-teman, di sini saya melakukan penghapusan icon pada nama ada JK ya, yang ini terlalu double untuk melakukan simbol jenis kelamin itu double. Jadi saya ingin hapus satu saja, jadi satu saja digunakan. Lalu ini ada tombol ekspor Excel, jadi harusnya kita fungsikan. Nah, di sini kita coba melakukan pengiriman, muncul versi 23 ya teman. Nah ini versi ke 23, kita cek laporan. Nah, ini ada ya sesuai dengan datanya. Nah di sini kita bisa pilih. Nah ini belum ada yang melakukan absensi di sini. Kita pilih sini. Nah di sini sudah ada yang melakukan absensi teman-teman. Jadi hadir 4, sakit 1, izin 0, alfa 0 teman-teman. Data yang ditemukan ada 5. Nah, jadi kita bisa filter berdasarkan kelasnya, kita melakukan pengambilan. Lalu kita bisa juga tampilkan berdasarkan tanggal dan sampai tanggal berapa. Lalu kita bisa lakukan pencarian berdasarkan nama teman-teman. Kita coba contoh nama di sini Nia. Nia, kita lihat. Nah di sini ada satu data Nia. Nah ini ada data Nia-nya teman-teman. Oke, jadi ini berlaku untuk semua guru. Jadi ketika kita gunakan guru lain login, maka datanya yang muncul itu guru yang kita gunakan login. Sebagai contoh, kita gunakan guru 2. Nah ini guru 2 atas nama Siti, Bu Siti ya. Tadi dia mengajar 2 kelas juga, total siswanya juga ada 10 ya. Dan dia, nah di sini kita lihat untuk data kelas, ini ada data kelasnya, lalu data laporan. Nah ini sama ya, tadi laporannya Ibu Siti juga. Nah kita lihat ini juga ada Ibu Siti ya, ini Ibu Siti dan ada Rudi, Pak Rudi ya. Oke, nah di sini masing-masing melakukan absensi 1 kali ya teman-teman. Nah oke, kita kembali. Nah di sini ketika selesai ya, sudah normal, semua sudah normal, data absensinya sudah terkirim, data sudah terpanggil ya, semuanya sudah berfungsi normal. Jadi di sini saya melakukan penambahan logo teman-teman. Ini dari teman-teman silakan sesuaikan. Jadi teman-teman silakan ketika ini teman menampilkan logo sekolahnya, jadi teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya cara untuk mendapatkan atau menampilkan logo teman-teman. Nah ini URL logonya, cara mendapatkan URL logo ini silakan simak video saya sebelumnya atau teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nah lanjut versi ke-24 ya, versi yang terakhir. Ini versi ke-24 ya, logonya sudah muncul. Kita masuk, kita coba guru yang edit 3. Nah ini ya sama, ini atas nama Pak Rudi. Nah ini sebagai contoh sampel saja ya, data gurunya dan data siswanya itu random saya buat. Nah ini, nah ketika semuanya sudah berhasil, jadi ketika semua aplikasi teman-teman sudah jalan normal, mulai dari menampilkan data dan mengirim data, lalu menampilkan data lagi yang telah terkirim. Nah silakan lanjut ke publikasi. Jadi teman-teman di sini untuk kendalanya kita memiliki kendala beda-beda. Jadi teman-teman bisa hanya 1 kali melakukan pengiriman data untuk
kirim ke Google Sheet untuk melakukan penyimpanan, bisa satu kali saja, satu form saja langsung sukses, bisa juga berkali-kali baru sukses teman-teman. Nah, ketika sudah berhasil, kita masuk di gunakan desain. Nah, ini kita klik gunakan desain, lalu teman-teman pilih situs web. Nah, di sini selanjutnya teman-teman pilih yang publikasi. Jadi, teman-teman perhatikan sini ada dua, bagikan dan publikasi. Nah, untuk aplikasi yang kurang lebih seperti ini, untuk aplikasi agar bisa diakses URL-nya ya dalam bentuk aplikasi, teman-teman pilih yang publikasikan situs web. Oke, lalu muncul kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk halaman situs URL-nya teman-teman bisa ubah karena di sini terlalu panjang ya, dibuat otomatis oleh AI Canva. Jadi di sini kita bisa ubah sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh absen digital, jadi teman-teman silakan. Nah, ini ada tombol publikasi, artinya URL-nya tersedia bisa digunakan. Kita klik publikasi. Nah, ini URL publikasinya atau URL yang aplikasi kita yang akan kita gunakan. Jadi teman bisa share ke guru-guru yang ingin melakukan absensi ya di sekolah atau share di grup sekolahnya ya. Nah, ini kita sebagai contoh kita buka aplikasinya ya, kita buka tab baru, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini aplikasinya, jadi kita lakukan login. Nah, ini sebagai contoh kita gunakan ID guru 3 saja. Nah, ini ada datanya, jadi di sini ada datanya, ini ada nama sekolah, logo, lalu di sini ada tanggal ya dan hari, real time, lalu nama guru yang login serta mata pelajarannya teman-teman. Jadi dia guru apa muncul, lalu di sini ada menampilkan dashboardnya atau beranda itu total kelas yang diajar atau yang diampu, ada total siswanya, lalu di sini ada persentase kehadirannya. Lalu di sini ada kelas ya di bawah, jadi ini ada kelas, jadi di sini sesuai, jadi jika guru misalkan guru A atau guru B mengajar terlalu banyak siswa, terlalu banyak mengajar kelas, maka di sini muncul semua kelasnya, kelas 12 TKJ dan 12 RPL ya. Ketika kita klik muncul data siswanya. Nah, di sini untuk tanggal itu otomatis ya, untuk tanggal absensi itu otomatis, kita tidak bisa melakukan perubahan. Begitupun juga dengan waktunya, dia real time teman-teman. Oke. Nah, di sini ada data absensi, laporan. Nah, di sini laporan ada filter laporan, jadi kita bisa memilih sesuai dengan kelasnya ya. Nah, di sini juga kita bisa filter berdasarkan tanggal dan kita bisa cari berdasarkan nama. Oke. Untuk seperti ini teman-teman. Jadi kita coba lakukan contoh. Nah, di sini kita lakukan absensi terlebih dahulu ya, kita gunakan, kita lihat dulu di laporan itu di TKJ itu 12 itu masih kosong, maka kita coba lakukan absensi di kelas TKJ. Nah, ini sebagai contoh kita kasih sakit alpha 1, lalu kita kirim datanya. Nah, di sini ada keterangan proses pengiriman data siswa ke server teman-teman. Nah, teman-teman silakan tunggu, di sini tergantung koneksi jaringan teman-teman. Nah, ini berhasil masuk, jadi ini ada keterangan berhasil, ada 5 siswa dari 5 siswa, jadi berhasil dari kelas 12 TKJ atas nama guru Rudi telah tersimpan ke Google Sheet. Oke, nah kita coba lihat di Google Sheet. Nah, ini ada data baru muncul teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini sekarang saya tanggal ini, teman-teman kita lihat di sini sekarang tanggal 20 bulan 8, dan di sini tanggal 20 kita lihat bulan 8 dan pukul 19 teman-teman. Oke, sedangkan data sebelumnya itu saya lakukan simulasi di tanggal 2 bulan 8. Oke, kita coba cek di aplikasinya. Oke, kita coba di laporan apakah otomatis tampil atau kita lakukan lockout dulu. Nah, ini otomatis tampil ya teman-teman. Kita coba ya, ini otomatis tampil datanya, ini ada datanya tampil tanggal 20 bulan 8 teman-teman. Oke, ini ada. Nah, ini untuk data yang bulan tanggal 3 bulan 8 ya. Oke, nah kita coba
untuk guru lain, kita lakukan terlebih dahulu. Kita coba ID guru 2. Oke, kita lakukan absensi di sini. Nah, ini ada data siswa, kita lakukan absensi. Sebagai contoh, kita pilih yang RPL saja, teman-teman. Lalu di sini kita pilih yang ini, kita pilih hadir semua. Lalu kita lakukan proses pengiriman absensi. Di sini masih dalam proses 0 dari 5 siswa. Jadi silakan teman-teman menunggu untuk proses pengiriman datanya sampai selesai. Nah, di sini keterangannya 5 siswa berhasil terkirim dari 5 siswa, teman-teman. Lalu di sini untuk kelas 10 RPL atas nama guru Siti tersimpan ke Google Sheet. Kita kembali, kita cek di laporan, lalu kita pilih kelas yang tadi ada 10 RPL. Nah, di sini datanya masih belum. Coba kita lihat, cek. Nah, di sini datanya baru masuk, ya. Oke. Nah, kita coba logout terlebih dahulu, teman-teman, agar bisa memanggil ulang datanya. Kita login ulang, menggunakan ID guru 2. Oke, kita masuk. Ini untuk absensinya tadi kelasnya. Kita lakukan absensi di kelas 10 RPL, teman-teman. Oke, kita lihat di laporan. Nah, di sini kita lihat, nah di sini lagi proses tadi, teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita lihat, kita kembali kelas. Lalu kita pilih laporan, ini sementara proses sinkronisasi. Nah, di sini ada tanggal 20, teman-teman. Ini ada tanggal 20. Kita coba pilih, kita absen 10 RPL. Kita coba cek. Nah, di sini datanya sudah sesuai. Tadi kita lakukan hadir semua, teman-teman. Nah, di sini datanya sudah sesuai. Kita lihat di tanggal 20 bulan 8 ya, pukul 19.33. Datanya kita lakukan absensi tadi, teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk absensi siswa multi guru multi siswa. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan sematkan di komentar, atau teman-teman juga bisa kontak kami melalui link di deskripsi, link kontak, atau teman-teman juga bisa memberikan saran aplikasi apa yang kami ingin buatkan dan AI apa yang ingin dicoba, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.